Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke ya, jadi mungkin teman-teman ada yang baru dengar atau juga mungkin ada juga yang sudah sering dengar ya. Itu sering mempertanyakan kenapa backtest itu harus 99,9% untuk history quality-nya ya, dan mesti kenapa dibela-belain untuk beli tick story misalnya gitu ya. Ya, ini adalah alasannya ya. Jadi apa yang membedakan history quality itu ya? Kalau misalnya 90% dengan 99,99% ya. 99,9 maksudnya, sorry. Jadi kalau semakin tinggi kualitinya itu artinya semakin mendekati kondisi pasar yang sebenarnya. Sudah mirip-mirip banget gitulah ya. Di sini kalau untuk backtest ya, ini sudah saya siapkan ya. Ini adalah dari AI yang sama, namanya Little Pip gitu ya. Ini saya juga ada source kodenya ya. Ini bisa dikembangkan kalau misalnya tertarik ya. Jadi ini backtest untuk history quality-nya itu di 90% ya. Padahal sudah 90% ya. Di sini menggunakan depositnya 100.000 dan lotnya itu fix di 5 ya, teman-teman ya, 5 lot gitu. Oke, dari sini sudah kelihatan ya teman-teman, ini terus nanjak, artinya ini profit untuk setiap bulan ya. Tapi teman-teman, ini kan sudah 90% padahal ya. Setelah kita backtest menggunakan history quality yang lebih baik ya, kita pakai datanya dari Tickstory, dan di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Ini history quality 99,9% ya. Ini padahal cuman dari 2014 ya teman-teman. Ini hasilnya terus turun ya, terus loss dan sampai ke margin call ya teman-teman ya. Jadi lumayan jomplang untuk hasilnya. Jadi ini kalau di kualitas history yang lebih jelek gitu ya, kita bisa kelihatannya optimis banget gitu ya. Wah, ini EA-nya profit gitu ya. Tapi setelah kita backtest menggunakan history quality yang lebih bagus, ternyata EA-nya biasa saja, malahan margin call gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah perbedaan ya antara history quality dari yang 90% sampai yang 99,9% ya. Jadi mana yang lebih bagus Bang? Ya tentu saja yang ini ya, yang 99,9. Ini yang sudah mendekati pasar yang sebenarnya gitu ya. Bang, apakah kalau untuk backtest ini menggunakan untuk mendapatkan history quality sampai 99,9 itu harus beli yang standar gitu ya? Sebenarnya bagusnya sih gitu ya teman-teman ya. Beli aja yang versi standar Tickstory itu, tapi ya harganya kadang-kadang lumayan ya. Kalau misalnya kita bela-belain ya, kadang kalau misalnya cuma butuhnya sedikit misalnya ya, kalau kita cuma butuhnya untuk backtest atau 1-2 time frame saja, kalau beli yang full kayaknya kok kemahalan ya teman-teman ya. Apa namanya, kok sampai $80 itu sekitar 1 juta sekian lah, 1.500.000 hampir ya teman-teman ya. Nah, apa nggak ada solusi atau cara lain Bang? Sebenarnya ada teman-teman ya teman. Di sini kalian bisa memanfaatkan untuk versi late-nya. Ya, untuk Tickstory ini kan versi standar ya. Kalau versi late itu kita masuk ke sini saja ya. Ini ke VPS, kita double klik di Tickstory. Nah, ini ya. Jadi untuk versi late ini sepertinya ada tulisan upgrade ya di sebelah pojok kiri atas itu. Nah, dia itu sebenarnya kalau di yang versi late itu kekurangannya cuman kita nggak bisa ekspor untuk datanya itu lebih dari 1 tahun teman-teman. Caranya gimana? Caranya cukup sederhana ya teman-teman ya. Yang kita butuhkan adalah file dari historinya ya. Jadi file yang sudah bentuknya seperti ini nih. Jadi tipe filenya itu .fxt ya teman-teman ya. Jadi file yang sudah diekspor menggunakan Tickstory standar, dia bisa langsung dipakai di MetaTrader 4 ya. Jadi yang pertama kita lakukan ya, pertama disetting dulu ya. Ini setting-setting Tickstory-nya, dan MT4-nya itu dipilih ya, MT4 yang mana gitu ya, yang mau dipakai seperti ini di sini misalnya. Kalau sudah ya kita tinggal launch saja MT4-nya seperti ini. Nah, di sini pokoknya cuman diizinkan maksimum itu 365 hari ya teman-teman ya. Kalau kelebihan ya gitu ya, kita nggak bisa launch untuk MT4-nya. Nah, pertama ya kita hapus saja dulu ya untuk data historinya. Kalau memang masih ada di sini, kita buka apakah masih ada history yang tersisa di sini ya. Nah, kita ke file tadi ya, kemudian kita ke tester ya ini teman-teman. Kemudian kita ke history. Ya, ternyata masih ada ya di sini. Lumayan panjang. Ya, kita tinggal hapus saja seperti ini teman-teman ya. Kita hapus. Nah, itu kan sudah hilang ya.
Kemudian kita close lagi MT4-nya. Jadi kita buka MT4-nya itu dari Tikstory ya teman-teman. Walaupun ini cuma versi lead atau versi demonya lah, kan gratis ini ya teman-teman ya. Ini bisa langsung di-download di situs resminya. Kita launch saja MT4-nya seperti ini. Nah, dia sudah langsung terbuka ya. Dan kalau kita lihat ya untuk data historinya, kita ke tester ya, history. Ya, di sini kan sudah kosong. Nah, caranya gimana, Bang? Nah, caranya ya kita tinggal itu saja ya. Ambil data history yang sudah diekspor tadi ya. Dapatnya di mana ya? Ini di sini ya. Kalau mau coba-coba ini saya sediain ya di ini promosi ya. Kalau nggak dapat di sini ya dapat di tempat lainnya, monggo saja ya kalau ada ya. Tapi di sini ada ya, ini yang gratis ada, yang lain ya kasih saya itu ongkos kopi ya. Sama itu sambil nungguin download sama ekspornya itu kan lumayan ya. Buat beli kopi sama kuotanya ya teman-teman ya. Nah, ini sini kalau mau coba ada yang gratis ya, misalnya di sini GBP USD M15 ya. Nanti dapatnya filenya gimana, Bang? Filenya tipenya itu kayak gini, Bang. Dapatnya pertama ya tentu dapat tipenya zip ya. Sorry di sini. Nah, pertama itu kalau untuk downloadnya itu tipenya zip seperti ini ya. Ini kan biar lebih kecil ya. Di sini untuk filenya itu biasanya ya nanti kan ada di sana deskripsinya. Ini ada yang 1,5 giga gitu ya. Jadi downloadnya itu lebih hemat kuota ya. Nanti kalau sudah diekstrak tuh dapatnya filenya itu segini ya, sekitar ya macam-macam ya. Kurang lebih 17 giga seginilah ya. Nah, tapi kalau sudah seperti ini kita tinggal copy saja ya. Kalau sudah diekstrak seperti ini, kita copy. Nah, seperti ini. Kalau enggak kita cut saja ya, ini sama saja copy cut itu. Kita masuk ke sini ya, ke MT4. Kalau misalnya bingung ya, kita ulang prosesnya. Kemudian ke open data folder, kita ke tester, kemudian ke history. Sudah kita paste di sini ya teman-teman. Nah ini sudah pindah ke sini. Kita close saja ya foldernya. Nah, ini kalau sudah dipaste di situ, kita jangan keluar masuk, jangan ditutup atau dibuka lagi untuk MT4-nya ya. Nanti dia akan tuh minta ekspornya itu yang ini tadi ya. Harus mengekspornya itu maksimal 365 hari ya. Jadi kita biarkan saja terbuka gini. Kalau kita masih mau backtest. Kalau misalnya sudah kelar gitu ya, kita close juga nggak apa-apa. Nanti tinggal ulangi saja prosesnya seperti itu ya. Jadi dihapus dulu kalau misalnya masih ada. Soalnya kedetek ya sama software Tikstory-nya. Dihapus historinya kalau masih ada, dipindahkan ke folder lain. Kemudian nanti dibalikkan lagi ke situ gitu ya. Sebenarnya cukup simple ya teman-teman ya. Oke, tadi untuk historinya itu GBP USD ya, M15. Sini kita pindah time frame-nya seperti ini. Itu dari 2014 ya teman-teman ya. Nah, kita mundurkan saja ini ke 2014, teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini ada kita pakai EA-nya ini EA yang bawaan pabrik ya, tapi sudah saya edit sedikit ini. Di bagian loadnya saya bikin 0,01 ya, biar ini ya, biar segitu saja terus gitu. Jadi nggak usah ngurusin load, kita cuman mau lihat history quality-nya aja ya teman-teman ya. Kalau yang lain-lain ya saya biarin default saja seperti ini. Kalau nggak duitnya kita tambah ke nolnya gitu ya. Kemudian kita klik start seperti ini. Dia langsung jalan ya teman-teman ya, seperti ini ya. Itu sudah langsung jalan. Karena ini EA-nya itu simple banget, jadi yang ngebut banget ya dia teman-teman ya. Jadi yang dilihat di sini bukan profit atau enggaknya ya, tapi kita menguji apakah backtest ini benar-benar kualitasnya itu bagus ya, 99,9% apa enggak gitu ya. Jadi kita menguji dari tahun ke tahun seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tungguin saja ya, dia ini sudah kelihatan kan di sini ya. Ini sudah 2015 ya. Dari backtestnya kita kan dari 2014 ya. Ini sekitar 10 tahunan ya. Ya kalau teman-teman berminat ya silakan monggo saja ini coba-coba. Ini kan saya kasih gratis ya. Di sini ini ada GBP USD ODCAD. Yang lain nanti ini ada goal, ada yang lain ya. Mungkin saya bikin di sini nanti kalau ada yang tertarik biar pesen aja ya. Biar saya bikinkan untuk historinya biar nggak terlalu banyak gitu kepanjangan. Kalau misalnya nggak mau di sini Bang, nggak mau di tempatmu Bang, mau di tempat lain ya. Ya monggo saja ya, terserah saja ya. Yang penting
Kalau misalnya mau pakai tick story yang kualitasnya bagus ya, yang penting dapat kualitasnya bagus itu ya, nggak harus di sini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah 2017, kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah masuk 2025 dan sudah selesai ya teman-teman, sudah kedengaran bunyinya. Dan kita lihat ya di sini untuk modeling quality 99,9% ya teman-teman ya. Jadi berhasil ya, walaupun kita di sini menggunakan tick story yang versi LED ya teman-teman. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kita nggak usah harus beli yang segitunya ya teman-teman. Harganya sampai $80 ya. Tapi kalau mau beli ya monggo saja ya teman-teman. Malah bagus ya, bisa dapat semuanya gitu kan. Ya kalau memang dirasa butuh banget ya monggo saja ya teman-teman. Jadi demo dan versi standar itu nggak bisa diinstal di satu komputer yang sama ya teman-teman ya. Jadi mesti di beda komputer gitu. Nah di sini langsung kita coba saja ya. Di sini kan nanti ada yang bertanya-tanya gitu. Itu beneran nggak bang sampai dari 2014 ya? Kita save saja seperti ini. Simpan itu history tester. Nah kita stop, kita copy seperti ini. Tadi di bagian ini download seperti ini ya. Kita copy ini, copy, kemudian kita keluar dari VPS seperti ini. Kita masuk ke komputer biasa, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti itu. Kalau kita double klik, ya hasilnya persis ya tentu saja ya. Kemudian kita loadingkan di sini ya teman-teman. Nah ini ya di bagian strategi tester. Oke, kita klik continue seperti ini. Nah ini dia ya strategi tester. Nih ya kelihatan jadi pojok kiri atas. Simbol GBP USD time frame M15, date range dari 3 bulan 1 2004 ini sudah kelihatan dari bawah sini ya teman-teman. 2014 sampai 2025 ya. Ini penuh ya. Cuman memang merah ya cuman itu. Ya kan kita nggak lagi nyari profitnya gitu ya. Kita lagi menguji kualitas historinya gitu teman-teman ya. Oke, jadi gitu saja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.